ayo join. Selamat sore. Udah ada Pak Dedi. Ayo Pak. Tuh. Oke, ini udah jam 4 lebih 4 menit ya. Sambil nunggu yang lain join. Pak Dedi nanti saya invite ya Pak ya. Oke. Yuk kita mulai aja yuk, udah jam 4 lebih. Jadi halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang sekali hari ini saya Hanifat Viviasari bisa hadir di depan teman-teman semua nih, Sobat Tekim di @keluarga besar Tekim. Hari ini saya yang take over Instagramnya, jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba keluarga besar Tekim lagi perdana live nih, ngapain sih kok tiba-tiba nge-live. Pasti pada penasaran, tapi harusnya sih udah nggak penasaran sih, karena kan udah kami upload tuh kemarin apa semalam gitu flyernya, kalau misalnya hari ini bakal ada suddenly mendadak live bersama narasumber kita yang gak kalah kece. Nanti akan saya invite ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu suddenly mendadak live ini apa sih. Jadi suddenly mendadak live adalah sebuah sesi bincang-bincang melalui kanal live Instagram dengan topik yang pastinya semoga informatif dan juga edukatif, tapi dibawakannya secara santai gitu. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, izinkan saya Hanifati untuk mewakili Sobat Tekim nanti untuk bincang-bincang langsung dengan narasumber kita di episode pertama kali ini. Harapannya nanti suddenly mendadak live ini akan hadir seenggaknya seminggu sekali di Instagram Live untuk menyapa teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang kangen gimana sih suasana kampus, atau kangen dosennya, atau pingin tegur sapa, salam-salam sama sesama alumninya, bisa banget langsung aja drop di komentar di bawah, atau kalau mau tanya-tanya nanti ke narasumber kita bisa aja langsung di tombol question yang ada di bawah ya. Jadi kita kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita invite Pak Dedi ya kalau gitu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Ini perdana ini Alhamdulillah. masih gaptek kayaknya Perdana. saya. Aduh, saya juga Pak. Sama gitu Pak. Tadi saya nyari juga mana ini live-nya, makanya agak telat sedikit, tombol live-nya nggak ketemu gitu. Biasa pakai Zoom gitu kan. Kalau ini kayak apa Iya, pegangannya nih? iya Pak. Jadi kayak kalau bisa Bapak lihat, kita kayak video call berdua tapi ditontonin orang banyak gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Maaf lah ya, Mungkin Bapak biasa mau, umur ya. iya, Hmm. nggak usah bahas umur lah Pak. Kan Bapak sepantaran aja kita Pak. Ya, ya, ya. Beda tipis aja ya. Beda 11-12 Pak. Ya, Bapak mungkin mau nyapa-nyapa dulu, ini penontonnya udah ada 22 orang, lumayan nih, banyak. iya. Ya, not bad lah untuk yang pertama gitu kan. Namanya perdana gitu. Targetnya berapa ini? Targetnya 230 apa 220 review apa Waduh, viewernya? ya siapa yang sempet-sempetnya aja lah Pak pokoknya. Nanti bingung tiba-tiba nih, kok Pak Dedi live tumben ini, biasanya nggak pernah nge-live gitu Pak ya. Iya itu makanya. Kayak apa yang kayak gini? Ini kan belum pernah saya yang kayak gini. Ya Ini sekalian sambil kita coba-coba lah Pak. oke lah.
Nah, tuh kan kata Gimana gimana Malik itu Pak? 1 juta katanya Malik Satu bilang. juta. Ya, dari Mantap, mana, Lik? mantap. Bisa lah Enggak, pasang ini iklan kan gitu yang Pak. punya ide ini ketua ya. Ketua sama kamu ya, Via? Sebenarnya ada dari tim Biro Pengembangan Oh, Pengabdian gitu. Masyarakat, Pak. Ya, jadi Ah, mereka kayak bentuk tim, tiba-tiba tuh kalau nggak salah belum ada seminggu, nggak ada seminggu kayaknya 3-4 hari yang lalu, terus saya mm-mm. di-invite sama Kak Lalang, bisa nggak join ada meeting tipis-tipis nih, meeting apa? Terus kalau ditanyain mau jadi host nggak? Nih, host apa ini? Gitu. Ternyata diajakin buat ngobrol sama Pak Deddy gitu, Pak. Oh, ya itu. Saya juga Iya, dikasih flyer loh. Ini kayak mau ke KUA ini berarti. aduh. Ya biar biar ini lah Pak menggait penonton kan Ya, supaya ya, viral, ya. viralkan lah ya. Gitu Pak. Ya itu ini banyak kayaknya dari mana aja. Ya Berarti ada ini semua angkatan kayaknya ya sudah ya. ya coba absen ada angkatan berapa aja di sini? Nah, Bisa ya komen-komen di itu. bawah. Mungkin bisa lihat semua itu kalau kalau Zoom. Cuman kalau Zoom juga repot ya pesertanya ya. Itu kan bisa interaksi Ya, semua karena gitu ya. Tapi lebih repot benar ya. Mm-mm. lebih repot. Kalau ini kan nggak 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 sengaja buka Instagram pun bisa tahu oh Pak Deddy lagi live nih ternyata Oh gitu. iya, Jadi betul bisa betul. dibuka gitu. 2015 hadir, 2014 Oh ada, bagus. 2018 Mm-mm. mantap, 2010 hadir juga. Luar biasa ini. Itu ada yang paling tua tuh Tekim 2007. 07 itu untuk apa coba? Tekim Bukan 07 masih paling ada tua, itu. Pak. Paling senior. Senior, Pak, senior. Lebih Tuh. experience lah, Pak ya. Iya. Itu kayaknya Tekim 07 semua yang ahli jenjang itu kayaknya. Kiki Mayangs. Halo kakak-kakak. Kalau ada yang mau nanti ditanyakan ke Pak Deddy, silahkan banget. Kalau dari saya sih, kemarin ada dititipin beberapa pertanyaan dari teman-teman alumni, Pak. Oh Gitu. gitu. Sebenarnya saya tuh mau Ya. ngajakin ngobrol nyantai aja, Pak. Cuman tuh ternyata ada skripnya ya. Nah, ya itu maunya yang apa saja kan, yang apa namanya? Ya, eh Improve lah gitu kan, apa yang ya, kepikiran gitu bener. ya. Heeh. Iya, cuman untuk menghindari melenceng kemana-mana kali Pak. Iya ya, heeh. Jadi gosip gitu ya. Iya, bahaya nanti Pak kalau gosip-gosip tersebar Pak. Nah, itu ada yang paling tua. Ini iya betul, ini ada yang tua nih kayaknya. Saya Siapa lupa itu? nih. Ini 1999. enggak yang 93 ini siapa? Kali jenjang D4, 2005. Ada yang paling Lulusan tua nih kayak ini Irfan Nurmaliana. Saputra ini kayaknya Irfan Sap ini. Ya, Angkatan berapa Irfan. itu Pak? Masih ingat nggak Aduh, Pak? saya kayaknya teknik kimia angkatan tua itu memang orangnya juga udah tua sih sebetulnya itu. Dosen-dosennya aja yang masih muda Pak ya? Hah? Iyalah kalau itu. Oh iya, sahabat Bapak Oh muncul iya, Pak seangkatan sini. sama si Yasnita ya, kosong ya Yasnita ya. Ya, yang mau tanya-tanya ke Pak Deddy bisa taruh aja pertanyaannya di bawah sambil nanti saya tanya-tanya juga nih mewakili ada pertanyaan teman-teman juga untuk Pak Deddy tadi tadi pagi tuh Pak keluarga besar Tekim ada pasang status juga misalnya kalau ada yang mau tanya Oh, bisa taruh. Nah kebetulan ada yang nanya nanti sambil sambil saya tanya-tanya keren. lah Pak ya. Iya. Iya, iya mungkin Moga-moga bisa pertanyaannya tuh saya nggak yang, hmm, nggak yang pertanyaannya nggak kenapa Pak? susah-susah lah. Pertanyaannya nggak susah-susah, Ya, saya belum belajar soalnya. ya sama Pak saya juga baru mau baca ini apa pertanyaan. Ya itu sih saya Aduh, ngarepnya yang gini-gini kita bisa silaturahim kan, betul. sama-sama dengan alumni, jadi bisa ngobrol, bisa ya macam-macam lah. Ya, Jadi mungkin juga dari alumni ngobrol-ngobrol kan gini, banyak yang kangen gitu, Pak. iya betul kan ya. Itu saya bilang kepikiran kalau Zoom kita kan seru gitu bisa ngelihat orang-orangnya kan. Kalau gini kita aja yang dilihat orang Cuma gitu kan. berdua. Ah, ah. Ya itu, Nah itu benar-benar. Oh, sudah ada masuk bos Pak Ketua. Lalang. Mm-mm. Oh masuk Bisa lah kalau ketuanya. mau bertiga ini. Mau Kak Iya. Lalang?
Kayaknya dia baru pulang dari masjid kayaknya. Oh iya, bisa asaran ya Ah, bapak-bapak ah, tadi. iya. Biasa jadi imam dia di sana ya. Ini bapak lagi di mana Pak? Di rumah aja? Di rumah. Sebetulnya tadi Hmm. ada kegiatan di kampus, cuman saya nggak ikut. Ada uji kompetensi ya. Oh iya, uji kompetensi benar-benar benar. Ah, Saya udah lihat tuh ah. di update story-nya Tekim Polnes kan ya, Iya. kalau nggak salah. Itu Hmm. dipercepat sekarang jadi awal-awal tahun sudah kita apa namanya lakukan biar nggak repot nanti sertifikatnya kan. Iya iya benar-benar Pak. Itu Gitu. ada yang baru mau Siapa? pindahan itu kayaknya. Siapa Pak? Miko. Kayaknya dia sudah nggak betah di Bontang kayaknya. Ya Miko. Hmm. Nah, coba kan keren kita punya alumni jadi engineer di Pertamina Pusat gitu kan. Luar biasa. Uh, Keren keren. Tambahkan lagi Makanya Pak. ya itu kalau yang kayak gitu kan saya ngomongnya gitu kan. Iya Artinya iya kalau kita iya ngomong benar. keluar tuh teknik kimia Polnes itu ya nggak kalah lah gitu. Jangan minder kan jadinya. Hmm, tuh. Siapa tuh? Belum Pak, masih betah dekat kalah. Aduh, aduh bisanya. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Ya, aktivitas masih tetap sering ke kampus atau ya, lebih sering di rumah aja untuk ya kayak rutinitas. ngajar mengajar gitu? Rutinitasnya berarti kan harus ke kampus saya. Jadi selama jadi yang kayak gini seperti pegawai, masuk setengah 8 pulang jam setengah 6 gitu kan. Ah, iya iya iya. Nah, Ya, siapa tahu gitu Pak dikurangin jam ininya kan, jam kerjanya. Nggak mungkin. enggak, itu yang repot memang. Karena Benar. apa pandemi ya pandemi suruh apa protokol kesehatan suruh jaga-jaga cuman kita target-target dari kementerian kan nggak ada yang kurang malah sama aja gitu Iya jadi iya. ya tetap harus kerja kalau nggak kerja ya malah kurang gitu Hmm, itu repotnya benar-benar. hmm, itu ada yang jualan Ada tahu bulat lewat Pak ya. makanya di sini keren udah nih ntar lagi apa lagi yang lewat nanti ini Bisa lah Pak sambil ini kan makan nyemil sore virtual gitu Pak. oh iya ya Mm-mm. Itu tapi makanan saya udah habis ya Pak. Belum beli lagi nih. Ay. Ya, itu ketua gimana tanggung jawabnya? Nah, itu ada yang tanya tuh, mau S2 itu. Apa itu? Ya, kita belum Siapa mau belum S2? bisa buka S2. Dosen-dosen Tapi kita saya belum banyak. ada Hmm, ada dengar kayak di Polinema kalau nggak salah Pak ya ada buka S2 ya, terapan. ya. Kita juga mau Hmm. sudah mengusulkan untuk S2 terapan, tapi bukan teknik kimia. Itu ada jalan jembatan sipil sama marketing ya, kalau nggak salah. Di AB, S2 Oh, terapannya. oke oke. Karena mereka memenuhi kan S3-nya, kita kan belum. S3 Ada kita minimum baru dosen yang S3 ya. ya, dosen S3 yang linear dengan prodi yang mau dibuka nanti. Minimal ada berapa ya? 5 atau 6 gitu. Yang harus S3 linear Hmm. dengan prodi tersebut gitu. Hmm. Nah, kalau kita kan yang S3 ada 3. Dari 3 itu yang linear baru 2 kan. Iya iya. Pak Irwan, Kajur, sama Pak Ramli Tahir. Pak Ramli Tahir. Hmm. Sementara yang dibutuhkan 5 atau 6 gitu. Hmm. Tapi ada Tuh. dosen lain yang sedang mengambil S3 itu nggak Pak sekarang? Ya, jadi sekarang itu lagi kerjasama ya Politeknik dengan UTM Malaysia. Oke. Jadi Hmm. ada kelas remote class istilahnya ya, kelas jarak jauh karena pandemi seperti ini. Jadi kita tuh ada berapa ya dari teknik kimia sendiri? Uh, Bu Yuli, Bu Marinda, Pak Firman, Pak Mus,
Pak Alwa, siapa lagi ya? 5 ya kalau nggak salah. Iya, Ini ada sekitar 5 5 nih atau sudah 6 saya Bapak lupa. sebutin. Oh, 5 atau oke. 6 gitu. Yang lagi mulai S3 ini sudah semester 1 mau masuk semester 2. Yang mudah-mudahan itu Oh, sudah bisa. berjalan ya berarti Pak ya. Udah 1 semester jalan. Ini tinggal sudah mulai mau apa? Mengajukan proposal untuk apa namanya disertasinya. Tuh. Hmm. Oke, Oke. oke. Mantap. Bapak Saya, kapan Pak? S3 Pak, ada hai, yang nanya ini nih Pak. itu dia nanti dulu. Ini ada tamu saya di ruang tamu. Ini yang susah ini. Sebentar ya. Iya, iya. Santai aja Pak. Ya, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, jadi saat ini kami sedang live, suddenly mendadak live bersama Pak Deddy Irawan. Jadi kalau untuk teman-teman yang non Tekim Polnes, misalnya belum tahu siapa Pak Deddy ini, jadi Pak Deddy itu beliau adalah seorang dosen di jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Samarinda, dan juga saat ini diberikan amanat sebagai wakil direktur bidang administrasi dan keuangan di Polnes. Seperti itu. Jadi sambil menunggu Pak Deddy yang lagi menerima tamu, ayo ngobrol-ngobrol yuk di bawah kolom komen atau ada yang mau nanya mungkin. Sambil saya scroll dulu. Kalau Zoom nggak seru, kapan-kapan Pak Deddy live IG. Ayo ada yang mau join nge-live sama saya dan juga Pak Deddy nggak? Biar bisa bertiga nih. Sambil nunggu Pak Deddy nerima tamu. Deanti mungkin, Kalalang, atau siapa ini? Ada siapa aja di sini? Valdi. Bagus, ayo bagus. Live yuk. Ayo deh, masuk dulu deh. Sambil kita nungguin Pak Deddy. Ku invite mau kah? Jawab, jawab. Oke. Nah, tuh Oke. kan baru ditinggal Tadi jadi turun itu cuma. Hmm. sambil nungguin Bapak tadi saya mau ngajakin yang lain nge-live cuman pada lempar-lemparan nih. Biar bisa bertiga gitu loh. Apa random aja Kak Pak? Kita ajak siapa gitu ya. Ketuanya nggak mau nggak itu? Coba-coba saya invite ya. Ah, oke. Kayaknya cuman bisa satu guest deh kalau dari sini. Ini ada yang nanya ini Pak, nggak ada beasiswa S2 dari Polnes Kak Pak gitu. Ini para pencari beasiswa nih Pak, hadir juga ternyata. Yang buka prodi aja belum ada, gimana caranya mau mau beasiswanya coba? Bisa. Siapa tahu gitu Pak, Polnes kerjasama dengan mana gitu kan untuk S2 linear dari D4-nya Ya, tuh ke situ gitu. nah ya itu belum ada sih kerjasama kita karena ini juga terbatas sih kita ruang geraknya untuk kemana-mana itu selama pandemi ini kan repot gitu mau kemana-mana. Jadi yang nekat-nekat aja ini yang keluar masih. Kalau saya belum berani kemana-mana. Jadi semenjak jadi Wadir 2 dari September sampai sekarang saya belum pernah keluar kota sama sekali. Oh,
Iya sih Pak, saya juga terbatas juga. Padahal rumah di Samarinda, cuman jarang juga pulang ke Nah, Samarinda ya gitu. itu sih repotnya kita mau cari cari celah, cari terobosan, cari kerjasama itu kan masih agak terbatas gitu. Iya, Ada sih iya. kemungkinan kita untuk kerjasama dengan siapa gitu, untuk meningkatkan akses kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pendapatan kita juga kan. Jadi ya cobalah mudah-mudahan corona cepat berlalu lah gitu ya. Amin, amin ya. Jadi bisa normal lagi Pak ya aktivitas. Ya, Mm. itu Nah, sama ini nih sementara. Pak, sekarang Hmm, mau nyambung ke titipan pertanyaan dari teman-teman alumni nih. Kan ya, yang join di sini tuh nggak cuman anak Tekim Polnes Pak, tapi juga ada juga hmm, orang-orang luar yang interest dengan teknik kimia. ah, ah. Nah, terus pada penasaran Pak, Bapak kan sekarang berprofesi bekerjanya maksudnya di bidang yang di bidang akademis, terus teknik kimia lagi kan. Nah, terus Hmm. dulu itu sempat kepikirannya untuk ambil teknik kimia tuh karena apa Pak? Bisa sharing dikit Ya nggak? itu. Jadi pada zaman dahulu kala berarti ceritanya ya. Iya, nostalgia lah Pak. Ini waktunya nostalgianya Bapak dulu, zaman-zaman mau kuliah gitu kan. Ya. Jadi zaman dulu kan kita SMA itu masih ngeblank kan. Benar. Apalagi zamannya saya dulu kan, informasi itu belum sekomplit sekarang kan. Mau apa-apa kita tinggal browsing, kalau mau apa-apa tinggal tanya sama Google gitu kan. Kalau dulu gimana caranya? Ya terbatas dengan pengaruh dari orang-orang sekitar paling kan. Jadi pengaruh terbesar saya adalah tadinya ya kakak saya. Kakak saya itu Oh, kebetulan eh, masuk di kimia MIPA gitu ya. Jadi oke. secara nggak langsung saya ngelihat ya itu idola saya gitu. Oh iya enak ya gitu kimia ya. Cuman saya Kakakku, pingin yang panutanku gitu Pak ya. iya, tapi kan kayaknya yang agak-agak keren dikit lah, yang agak laki-laki itu apa ya? Oh teknik nih. Jadi kira-kira gimana Hmm. eh, eh, kalau masuk teknik tapi masih tetap pingin kimianya gitu kan? Ya Hmm. udah pilih-pilih-pilih Jadilah teknik kimia ya gitu. teknik kimia ya tadinya belum kemana-mana lah pikirannya nggak sampai kerjaannya apa profesinya belum sampai jauh-jauh cuman ya namanya SMA kan masih pingin yang ngetren tuh apa gitu kan oh kalau cowok tuh kalau teknik kan keren gitu kan itu aja sih dulu dan cita-citanya dulu Iyalah. ya pertama ITB kan ya biasa lah kan dulu saing-saingan wah kalau daerah kami di Medan targetnya daerah Jawa Barat gitu kan, Bandung, ITB, 4 Hmm. UI, itulah itu yang ngetren Hmm. atau FK. Tapi kalau FK kan saya nggak mungkin, lihat daerah aja susah kan. Jadi ITB lah kita keren-kerenannya kan, ITB. Iya, Cuman iya. ya Oh, ngukur sampai sekarang nasib masih lah, keren sih, Pak. ngukur-ngukur lah, ngukur-ngukur kemampuan ya kemampuan akademik juga kemampuan kemampuan apa namanya finansial kan. Jadi ya Iya. milihnya teknik kimia USU waktu itu. Nah, dari situ sih, jadi pertamanya itu belum kebayang dulu mau cita-citanya apa, cuman masih mau ngetren-ngetrennya aja sih waktu itu. Karena kebetulan ya teman-teman itu lingkungannya kebetulan lagi yang bagus-bagus, jadi kita saing-saingannya yang kayak gitu. Masuk mana? Oh, masuk FK. Hmm. Masuk teknik gitu, ya keren lah Iya. daripada masuk, ya maaf, oh masa masuk MIPA gitu, itu hanya dulu, walaupun sekarang itu nggak lagi kepikiran ya, nggak sama aja sebetulnya. Bahkan Iya, banyak juga yang benar-benar. orang maju itu dari jurusan yang lain. Cuman waktu itu. Nah itulah setelah masuk baru kelihatan oh iya gini. Ternyata teknik kimia itu kimianya dikit aja, lebih banyak matematika sama fisikanya kan. Betul, Pak. Nah, Itu saya juga pengalaman banget itu, Pak. Lumayan judulnya terjebak sih, Pak. nah itu. Cuman kan Hmm. namanya zaman waktu itu dan keadaan ekonomi saya seperti itu, kita nggak ada pilihan gitu, nggak ada pilihan artinya apa yang sudah kita pilih nggak mungkin kita balik oh boro-boro dulu itu jalur masuk cuman kalau zaman saya namanya UMPTN kita tuh lulus Oh. UMPTN itu rasanya kalau sudah saya dengerin
lulus itu lewat radio itu dulu ya, lewat radio, radionya Wis, saya rekam tuh biar nggak jangan mimpi gitu kan. Jadi lulus keren gitu, banget Pak, zaman dulu pakai radio gitu. pengumumannya Berarti dibacain loh. berarti disebutin satu-satu semua itu Pak. Iya, bener. Wah, Jadi enggak seluruh Indonesia dong, itu yang iya di USU maksudnya per saja. ya per Yang universitas ya jadi jadinya. di radio, saya lupa radionya apa waktu itu. Jadi Hmm. untuk USU saja, yang lulus di USU itu disebut semua. Nah, jam 2 pagi itu dengerin terus itu. Karena memang susahnya waktu itu untuk masuk perguruan tinggi negeri. Karena kalau tidak negeri, Hmm. ya saya nggak akan kuliah gitu. Nggak akan sanggup Hmm. untuk di swasta kan. Nah, ya itu dari situ baru masuk teknik kimia, oh kayak gini. Nggak mungkin bisa balik kan. Jadi ya Iya, iya. coba dinikmati gitu, coba di semakin jalan ya pertama yang kita masuk di perguruan tinggi itu kan yang membentuk karakter kita. Kita mau jadi apa kan? Kalau kita masuk di Iya, FA ya benar. karakter kita seperti itu, cara berpikir kita seperti itu. Gitu kita masuk di Tekim ya karakter kita jadi seperti itu, cara berpikir kita juga jadi berbeda kan pasti karakter berpikirnya. Nah, kita dibentuk di situ jadinya. Apalagi di USU gitu. Zaman itu teknik kimia itu nggak selengkap sekarang gitu. Jadi Kalau banyak uh, kita masuk lab lah kayak gini labnya. Kebayangnya tadinya kayak apa labnya gitu kan. Sekarang terus kita masuk lab itu harus ngantri, harus tes dulu. Hari ini oh, oke. semester ini kan sistemnya nggak paket ya, sistem SKS Iya, kan. iya. SKS. Jadi kita seleksi siapa yang baik masuk gelombang satu. Kalau nggak bisa, labnya nggak cukup, masuk semester depan, Oh, bisa ini kan? ya per kuota jadinya Pak ya. Iya, itulah zaman yang nggak enak dulu kan. Jadi itu kan ngedrop jadinya kita, kayak gini, Iya, yang iya. dulu dibayang-bayangin teknik kimia itu keren gitu kan. Ternyata gitu masuk, mana harus banyak laporan, ya kan? Apa pelajaran yang ya namanya baru dari SMA perpindahan itu kan ngedrop gitu. Iya, apalagi SMA Ya, Pak ya, bukan SMK kan gitu. bukan, Tuh, nah ya beda. itu ngerjain SMA tuh terlalu laporan. general sekali gitu Pak. Nah ya itu sih. Jadi Hmm. kaget pertama masuk teknik kimia Hmm. seperti itu, tapi mau nggak mau kita harus jalanin itu. Tapi ya itu tadi, kalau orang sekarang banyak katanya, aduh mau balik ini, bukan passion saya di situ gitu kan. Tapi kalau sama saya ya enggak gitu. Karena saya sudah dikasih kesempatan untuk masuk di tempat itu, ya itu sudah harus dijalanin. Do the Seiring best-nya di situ waktu. Pak ya, jadi ya. Ya, Bener-bener. itu sih. Keren sih Pak. Bener-bener. Nih ada yang nanya ini Pak, skripsian zaman dulu gimana tuh Pak kalau di Tekim? Sama aja Apakah sih dengan yang sekarang. perancangan sama ya? Sama, masih Hmm. perancangan pabrik. Jadi sama juga ada penelitian, sama kayak yang satu ya, sama yang satu ya, bukan Hmm. D3-nya ya. Kalau Iya, D3 kan hanya S1-nya. penelitian, iya sama penelitian aja, tapi kan campur dengan perancangan. Ya perancangan pabrik itu sama, cuman ya namanya saya hanya sering mencari shortcut kan. Jadi kalau ngitung semua segini kan tebelnya Iya, iya, benar Pak. perancangan pabrik itu. Jadi saya dulu waktu kuliah gandrung sama program komputer. Jadi Oke. hobi saya sebetulnya komputer, tapi bukan mau masuk TI enggak, cuman ngomprek-ngomprek komputer, bahasa-bahasa program waktu itu. Jadi gitu diracunin sih sama dosen komputasi waktu itu Pak Bambang. Baru pulang dari Ya. ITB, dia semangat ngajarin kita bahasa program Key Basic waktu itu. Jadi bahasa sederhana sih Key Basic. Oh, oke. Nah, nggak Iya, sampai iya, iya. Fortran bahasa C++ itu enggak. Kita pakai Key Basic aja. Kan kita tertarik tadinya manual, Excel juga belum ada zamannya itu kan. Iya, Masih belum Lotus belum dulu. ada harusnya Lotus sih. belum. Jadi Lotus itu juga image-nya masih untuk anak ekonomi. Kita nggak pernah pakai Hmm. Lotus itu. Nah, itu ada program kita ngerjainnya tuh nggak usah sekian lembar kita kerjain pakai Tulis tangan. program. Nah, kan harus trial.
masukkan suhu Benar-benar Pak. sekian, nggak selesai sampai bawah, cari lagi. Ulang Nah, lagi. dengan bahasa program Ya itu Allah. enteng. Saya senang di situ, makanya saya uprek-uprek itu, saya bikin prarancangan pabrik yang pertama, saya yang pertama yang kedua ya, satu tim lah. Kami itu pakai bahasa program. Wis, keren Senior ada keren. yang menggunakan Excel. Dia pakai Excel, dia udah ya lebih apalah. Senior itu dia sudah punya fasilitas yang lebih bagus, dia bisa pakai Excel, itu udah keren betul itu ngitungnya. Tapi kami ngitungnya pakai Key Basic bahasa programnya. Jadi TA saya nggak tebal gitu, tipis aja. Itu pakai bahasa Berarti program. boleh melampirkan si bahasa program itu Pak di situ. Bahasa programnya dimasukkan di situ. Tapi kita nggak Oh, masukkan semua. Kenapa nggak masukkan semua? Ini masalah bisnis. Bahasa izin program kita conversionnya gitu dicontek dong hubungi nanti. ini gitu Pak Iya, ya. iya. Jadi ya itu Mantap tadi, banget. TA-nya sama perancangan pabrik, Hmm. pembuatan 2-3 propandiol. Sampai sekarang saya tahu nama umumnya bisphenol, makanya aduh, nanti kalau ada password saya pasti ada bisphenolnya gitu kan. Jadi Oh gitu tetap Pak. saya ingat. Iya, tapi ada angka-angkanya enggak lah, tapi pokoknya bisphenolnya itu saya Hmm. masih ingat. Prarancangan pabrik. Sama aja dengan sekarang, cuman ya itu bedanya saya zaman dulu saya pakai program Key Basic itu aja. Itu ya. Keren sih kalau Bapak udah pakai sistem pemrograman di zaman itu. Karena kan dulu komputer kayaknya susah banget kan Pak masih. Maksudnya jarang Ya, juga kalau nggak karena fasilitas khusus dari entah dari sekolah atau ya jadi tempat-tempat kita tertentu gitu. dulu saya di semester 4, enggak, sorry, semester 2 tahun 2000 tahun 94 maksudnya. Itu kalian mungkin Saya bapaknya belum aja belum lahir Pak. pacaran itu sama ibunya itu. Tahun 94 itu saya sudah mulai ngajar kan, saya sudah mulai ngajar privat untuk biayai diri sendiri kan. Karena Ya. ya itu tadi saya bilang kesulitan ekonomi kan, harus cari sendiri ngajar privat. Dari situ saya punya pendapatan sendiri, ngumpul-ngumpul karena hobi komputer, beli PC. Nah, beli PC Hmm. sendiri gitu kan. PC saya yang pertama tuh, dulu kita keren-kerenan itu. Apa prosesornya? Saya masih ingat prosesornya AMD DX DX 386, 486 DX4 gitu-gitulah. Itu saya Wes. masih ingat yang gitu karena kita hobinya itu dulu hobinya komputer Keren yang keren kayak keren. gitu. Nah, karena hobi itu saya punya komputer sendiri di rumah, itu ngomprek-ngomprek yang dari situ. Walaupun sebagian orang belum punya Hmm. PC, saya bukan berarti lebih hebat, lebih banyak uang nggak, tapi kan hobi aja gitu. Iya, 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 Ya, jadi benar. hobi ya mau nggak mau belilah gitu. Itu. Setuju Pak, setuju Pak. Benar. Kalau untuk hobi emang harus disisihkan khusus Pak ya. Effortnya harus lebih gitu Iya, Pak. iya. Tapi sampai sekarang masih seneng Pak tentang dunia-dunia IT gitu. Nah, kan itu ada titik baliknya. Siapa tahu gitu Pak masih sampai sekarang gitu kan. Ada titik baliknya pada zaman setelah selesai kuliah tahun 98 ya waktu itu. Ya ingat-ingatlah tahun 98 itu krisis ekonomi, boro-boro cari. Saya tamatnya tahun 98. Boro-boro cari Oke. kerja gitu kan, yang kerja aja di PHK. Dolar dari 2.000 jadi 16.000. Nah, pada saat itu mulai susah cari kerjaan segala macam. Sudah titik baliknya setelah mulai merintis pekerjaan baru, saya kan nggak langsung di politeknik kan, saya cari kerja, ngajar bimbel dan seterusnya, tinggal memenuhi kebutuhan hidup. Tersingkirlah Oke. itu hobi Ah, sayang sekali. IT-nya, karena mahal itu kan. Iya Nah, benar. ya itu, Apalagi pada jadi zaman mulai, itu Pak ya. ya tahun berapa saya sudah nggak fokus lagi sih di komputer, 2000 2000 2000 2000 2000 masih 2002 2003 saya sudah Hmm. geser, saya udah nggak, pada saat itu saya belum sanggup untuk memenuhi hobi yang itu. Jadi hobinya untuk memenuhi kebutuhan aja dulu gitu.
Iya, iya. Ini ada yang nanya nih, Pak. Sebentar saya scroll dulu. Tadi menarik sih ada. Siapa Hmm. tadi ya? Dari Jaja Surya nih. Pak Deddy pas Hmm. kuliah pernah bucin nggak ya? Nah, ya itu. Kalau itu susah itu. Aduh. Tuh, Saya nggak Ja. ada yang suka gitu soalnya. Aduh, tapi banyak yang ngejar gitu, Pak ya. Enggak, malah saya ngejar-ngejar nggak dapat-dapat gitu. Waduh, Iya gimana gitu susah. kan. Eh kuliah di teknik punya motor, motornya RX yang tahun berapa gitu. Susah cari ceweknya gitu. Jadi ya temenan sama laki-laki aja jadinya. Jadi Iya aja. fokus kuliah aja, Pak ya. Nggak fokus sebetulnya kalau Nggak yang fokus. fokus aja. Kirain fokus kuliah, Pak. Nggak Ternyata fokus nggak sebetulnya. fokus karena nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang Iya, nyangkut gitu, Pak ya. nggak ada yang nyangkut aja gitu. Nggak kayak jajak lah pokoknya. Kalau Jaja kan famous ya. Iya Iya, Ja. gitu. Gimana, Ja? Kalau Aduh. saya susah, nggak bisa, nggak ada yang mau gitu. Nah, terus Pak, kalau bisanya habis lulus kuliah itu kan nggak langsung kerja gitu kan. Tapi sampai Ya, akhirnya bisa jadi dosen di Politeknik itu gimana ceritanya, Pak? ya. Dapat Jadi informasi dari mana kah? itulah sekelumit yang itu tadi saya bilang tahun 98, 99 saya baru lulus. Waktu itu zaman yang ya drop in kita kan, turunnya Ya. Pak Harto, terus reformasi segala macam kan hancur semua. Saat itu saya baru lulus. Kayak apa itu kan? Nah, ya mulai saya tetap penghasilan ada dari ngajar privat, tapi kan nggak masa depan itu namanya. Kenapa? Untuk hidup sehari-hari, untuk hidup nyantai aja dapat sih. Biasa bisa. Karena saya ngajar privat sudah banyak lah. Kalau saya ngajar itu dari tahun 94 saya ngajar privat sudah ngajar anak SMA. Ya. Ya itu cukup saja gitu. Tapi lama-lama kan kita harus punya masa depan. Mulai dari ngajar Betul. direkrut di LSM, jadi saya kerja yang benar-benar dengan orang gitu, dengan lembaga itu di LSM. LSM-nya namanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, PKBI. Oh, Oke, PKBI. Iya, iya. apa ini teknik kimia masuknya di PKBI kan? Kenapa ada project youth center. Youth center itu apa youth centernya? Kesehatan reproduksi. Coba bayangin lah ini Jauh anak sekali, teknik Pak. kimia, ada project dari UN waktu itu dari PBB, Hmm. ada beberapa daerah diberi dana untuk membuka youth center di bidang cash pro. Nah, itu tadi karena hobi saya di komputer, diajak sama teman, ayo kita ikut project. Saya waktu itu jadi istilah kita di situ manajer sih, manajer MIS-nya, manajemen informasi sistemnya. Apa? Wis. Jadi tahun 2000 itu saya sudah bikin website. Tahun 2000 Keren ya, ya. Pak. Tahun 2000 saya bikin website pakai Makromedia waktu itu. Jadi bikin website Keren, keren. kesehatan reproduksi remaja. Hmm. Internet waktu itu kan baru kan, ya itu Iya, saya disuruh awal bikin website, 2000-an. mengelola website, untuk jaring anak muda. Jadi kan itu yang ngetren ya dari website itu. Nah, itu saya kontrak di situ 2 tahun ya sama UN. Baru sambil itu ya namanya kontrak di swasta gitu ya. Ada pembiayaan Iya. mulai habis gitu. Saya coba ngelamar. Walaupun secara partikulir saya ngajar privat itu sudah cukup. Tapi namanya sudah berkeluarga, saya coba yang ada perusahaan lah, ngajar di bimbel. Ngelamar di bimbel terbesar lah di Indonesia. Ya, seperti yang kita Pindah tahu lah. ya, Pak ya, gitu. Gitu. Iya, saya tahu Pindahlah saya Bapak ke juga Jakarta. karena dari teman-teman SMA dulu. Oh, itu Pak Dedi kan dulu di ini gitu, di bimbel ini gitu. Iya. Kita nggak usah It, sebut mereknya lah ya, tapi tahu pasti. itu saya mulai bimbel itu dari Medan, saya pindah ke Bogor. Jadi Oh, udah dari pengajar bimbel. Medan jadinya. Nah,
Dari Medan pindah ke Bogor ngajar kimia. Tadinya home base-nya Bogor. Jadi ngajar Oke. di Bogor saja. Tetapi karena Bogor kotanya kecil, sedikit di situ cabangnya, jadi hanya 3 hari di Bogor. Selebihnya saya harus ngajar ke Tebet, harus ke Tangerang, harus ke Depok, harus ke Jakarta. Itu harus keliling-keliling itu. Perginya harus pagi, ngejar-ngejar bis, ngejar-ngejar kereta, naik kereta api gitu kan. Nah, sudah ngalamin yang itulah. Mobile Jadi banget Pak ya berarti ya. ya 7:30 saya harus ngajar di Dewi Sartika di Jakarta, daerah Cawang. Oke. 7:30 harus masuk. Itu dari Bogor. Berarti Oke, jam okay? berapa Pak dari Bogor? Harus naik KRL. Kenapa harus naik KRL? Itu yang murah. Waktu itu harganya cuma Bener. 2.000. Nah, jadi jam berapa lah waktu itu? Harus naik itu desak-desakan kereta nggak kayak sekarang kan. Jadi kalau dulu badan di mana, kaki di mana gitu kan. Jadi nggak usah gantungan, kita sudah berdiri aja karena ini dempet orang-orang semua. Saking Itu penuhnya Pak ya. ya. Jadi setelah dari situ baru karena kakak saya itu tadi yang jadi inspirasi saya waktu itu, dia kebetulan sudah ikatan dinas di Unmul. Dari situ Oh, informasinya oke. dapat. Mau nggak ke Samarinda? Apa itu Samarinda kan? Di belahan dunia manakah itu Samarinda Pak Belahan ya? dunia mana itu kan? Ya sempat Aduh. kecamuk lah, sempat nggak mau juga gitu kan, karena di Samarinda kita sudah saya mau ngerintis, sebetulnya saya ingin ngerintis karir itu ya, masih ada apa namanya, ada idealisme teknik kimia saya bahwa saya pindah ke Jawa itu untuk menopang hidup saja dulu di bimbel. Setelah itu saya mau kerja tetap saya mau cari pabrik. Saya tetap mau cari pabrik sebetulnya, mau kerja di pabrik. Idealisnya anak Wal Tekim banget itu Pak. Bener. ya, walaupun ditawari juga waktu itu, ayo kita ada sama-sama pengajar ke Unitirta. Untirta Oke. yang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Ya, Tirta Yasa. Dulu masih ini, ternyata sekarang kemarin tuh baru diresmikan Jokowi. Pak Jokowi itu kampusnya gede betul. Itu nggak mau tuh. Tadinya ya sudah, saya mau di bimbel sementara, baru mau kerja di pabrik. Itu tadinya. Cuman ya itu tadi sudah dilihat perkembangannya masih seperti itu dan ditawari untuk ada peluang tuh di Samarinda di Politeknik katanya. Apalagi Politeknik itu kan kita kan Selama ini taunya universitas, institut gitu Pak ya. ya gitu kan. Mentok-mentok Ya udah institut sudah. itu. Makanya saya nggak mau pertama, sampai gitu, datang saja, ikut tes saja. Eh, Kalau nggak lulus, nanti ongkosnya ntar tak gantiin, kata kakak saya. Nah, saya nggak pernah nulis surat permohonan segala macam. Ditulisin semua. Nggak boleh ditiru kalau itu. Ya Allah. Sudah, itu saja. Sampai Jadi tes, akhirnya masuk. ya pede aja. Jadi saya sampai tes ngajar ada juga. Dan saya pede tes ngajar. Kenapa? Udah biasa ngajar. Dan nothing tulus. Lulus enggak, terserah gitu kan. Jadi sembarang aja gitu. Dan orang kagum. Wah, Hmm, lepas betul ngajarnya, nggak grogi. Ya enggak lah. Gimana mau hari-hari gitu. grogi? Ih, itu saja sih. Jadi dari situ mulai ngerintis masuk di Politeknik Negeri Samarinda tahun 2002 tesnya. Saya mulai aktif tahun 2003. Dari situ baru mulai ngerintis Oh. jadi dosen Polnes. Hmm. Dan Jadi tetap belum belum sempat ada experience ke pabrik-pabrik gitu Pak ya? Ke ya perusahaan itu dia swasta atau ini ya? masalahnya, belum pernah gitu sama sekali. Jadi teknik kimianya masih cacat ini kayaknya. Enggak lah Pak, Bapak kan udah banyak mendapatkan experience dari mahasiswanya yang udah pernah kan, jadi bisa Iya. lebih tergambarkan lah. Makanya saya belajar lah sama Lalang lah nanti ya. Mamiko ya. Aduh. Tapi Itu. keren sih Pak, Ya. bisa sampai akhirnya hadir di Samarinda gitu kan. Maksudnya jauh-jauh Ya. dari Medan sana, terus Nah, pindah ke Bogor.
Ternyata emang kalau udah rezekinya di Samarinda ya terjadilah gitu Pak ya. Gitu. Itulah awal Mantap. ceritanya. Jadi ini true story jadinya ceritanya. Tapi kalau cerita ini saya nggak usah, Lalang nggak usah denger deh. Kayaknya Lalang udah tahu kalau itu. Ada yang komen nih akhirnya jadi wakil direktur, hehehe keren. Gitu. Yes, mantap. Iyalah. Jangan. Nah, saya mau Oh, cerita itu boleh ya? iya, boleh boleh Pak. Kami dengerin Pak. Jangan, jangan ceritanya itu. Itu saya nggak terlalu bangga dengan cerita itu gitu. Kenapa tuh Pak? Ah, itu kan hanya dampak saja. Dampak yang kita kerjakan karena kita serius dengan hal yang lain sebetulnya. Jadi fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Kadang kan orang bekerja baik supaya naik. Kalau prinsip saya, di mana kita ditugaskan bekerja, minimal kita punya track record setelah kita tinggalkan pekerjaan itu pekerjaan kita yang baik. Perkara nanti kita dapat apa, nggak usah dipikirin. Kenapa? Dapat syukur nggak apa-apa. Itu hanya bonus saja yang kita dapat itu kita bangga. Oh, kita sudah mengerjakan hal yang baik. Itu sih yang saya pegang mulai dari saya jadi kepala lab, jadi dosen. Kenapa orang banyak bilang saya sok disiplin? Kenapa? Saya sejak tidak jadi apa-apa, saya memang masuknya 7.30 kan. Kalau terlambat 15 menit, siapapun, saya terlambat, saya nggak masuk, mahasiswa nggak terlambat juga jangan masuk 7.45 kan gitu. Dan itu mulai saya nggak jadi apa-apa, sampai saya sekarang ya sama aja gitu. Artinya, keren. bekerja itu loh, saya pingin nularin itu. Coba kita kerja, jangan kerja baik supaya naik. Tapi coba kerja baik supaya ada kebanggaan, kita pernah kerja baik. Oh, hasilnya kita baik. Itu aja ya. Perkara nanti dapat apa ya, nantilah. Toh bisa juga kita dengan cara lain dapatkan, bukan dengan ngejar jabatan. Saya nyambi jadi tetap ngajar di bimbel gitu waktu itu. Kenapa? Terus terang, gaji dosen nggak cukup waktu itu. Jadi, kalau mau ya ada jabatan di Politeknik. Saya nggak mau ngejar itu. Ya sudah, saya ngajar aja bagus-bagus. Untuk cari tambahan, saya cari tambahan di luar. Bukan dengan cara cari tambahan dengan mendapat jabatan, nggak. Nggak mau dengan cara itu. Saya kerja baik-baik supaya saya dapat tambahan dengan dapat jabatan jelek gitu. Jadi, kerja aja baik, dengan hasil yang dapat, track record kita baik, ya carinya di luar. Perkara nanti dikasih tawaran jabatan, silahkan. Saya nggak pernah minta gitu. Tapi kalau ada jabatan, diamanahin, jangan ditolak. Betul. Gitu. Ih, keren Itu sih. banget Pak, ya Allah. Quotes of the day lah ini ya. Iya nggak sih teman-teman? Itu sih saya pingin, kan banyak orang yang gitu. Saya agak kurang nyaman lihat orang bekerja baik karena mau jabatan lagi, supaya baik lagi, supaya memang wajar sih, itu nggak salah. Tapi sama saya agak sedikit kurang pas sama saya aja sih. Makanya kalau saya nularkan ini, mudah-mudahan sama persepsinya kan lebih enak. Jadi kerja baik, karena supaya kita ada track record kita bekerja hasil baik. Bukan karena kerja baik untuk dapat jabatan yang ini. Yes. Kita dikenangnya sebagai orang yang udah berbuat baik itu kan Pak gitu. Bukan karena menyandang posisi tertentu gitu. Enggak. Kan nggak enak. Jadi dimanapun posisi kita, disitulah kita buat baiknya. Setelah kita tinggalkan, track record kita di situ kan kita baik. Perkara nanti kita ditempatkan di mana atau nggak dapat apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kan bisa dengan cara lain. Sama saya cari uang bukan dengan cara jabatan. Bisa aja dengan cara lain. Bukan berarti nggak butuh uang, ya butuh lah, siapa yang nggak butuh uang kan? Iya sih, semua butuh uang Pak. Iyalah. Makan. Nah, apalagi kan. Apalagi kan kayak Nopal misalnya, kayak ya siapa lagi?
Ayo, siapa Kan lagi? masih Ada Site, Pak, di sini. Ada Kak Doni. Doni, ada saya ingat itu namanya Irfan Saputra. Nah, itu kan untuk modal kan. Nah, cari modal juga lah untuk nikah kan. Ya, Betul, betul. gitu. Nah, terus Pak, lagi Pak. Kan udah tuh tadi soal pengalaman hidupnya yang segitu panjang. Nah, sampai di Hmm, titik sekarang ini Bapak pernah nggak ngerasa jenuh sama profesi Bapak sekarang? ya. Jadi saya tadinya kan tidak ada apa ya passion saya tentang mengajar. Apa sih passion saya sebetulnya kan nggak tahu saya. Ya. Yang saya tahu saya kerja aja gitu untuk memenuhi kebutuhan saya. Mengajar itu kadang tadinya saya mikir ini hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi Oke. pada saat saya tidak mengajar, saya malah butuh untuk mengajar. Dari situ saya baru tahu bahwa oh iya, kayaknya saya memang di situ. Karena pada saat saya nggak ngajar, saya merasa ih ada yang hilang gitu. Apalagi yang saya kepingin sekarang saya sudah ninggalin ngajar di bimbel gitu. Kan beda stylenya ngajar bimbel sama ngajar kampus. Ya, ngajar kampus, Cara ya. nandain siswa saya juga gampang kalau di mall. Kalau yang manggil Pak, nah itu anak kampus berarti. Kalau yang Pak, itu sudah. Itu pasti dari bimbel itu. Nah, saya masih pingin, kapan saya bisa ngajar bimbel lagi ya? Karena pingin lain cara ngajarnya. Hmm. Padahal pada saat saya ngajar di bimbel itu, kalau ngajar aja 5-6 kali udah bosan saya. Jenuh sudah untuk itu. Tapi gitu sekarang kangen dengan yang kayak gitu. Ya, sama juga Memang dengan passionnya Bapak ngajar. berarti ya. Nah, ya itu tadi. Tapi Hmm. kalau namanya rutinitas kan ada jenuhnya juga. Betul. Nah, jadi rutinitas mengajar itu suka tidak suka sih. Pada saat terlalu banyak kita bosan, tapi kalau enggak kita kangen gitu. Oh. Ya, pada saat sekarang sih pinginnya gitu ya, pinginnya gitu. Saya sehari 2 hari itu duduk di jurusan gitu, duduk di jurusan Ya. ngurusin ngurusin ngajar, ngurusin praktikum gitu. Pinginnya gitu. Sampai saya pernah sembunyi gitu masuk di lab gitu. Saya nggak mau diganggu-ganggu, udah lah saya 1 hari ini di jurusan aja, nggak usah ngurusin di direktorat gitu. Sampai Oh, pinginnya kayak pernah gitu. gitu Pak? Iya, Pernah ngumpet Pak? tapi iya, jadi HP tuh nggak saya angkat siapa aja yang apa. Tapi ya itu susahnya kalau yang nelpon direktur kan nggak mungkin nggak saya angkat. Auto angkat lah kalau itu Pak, langsung diangkat. Nah itu sih jenuhnya itu kalau mengajar ya seperti itu. Tapi yang lebih jenuh ya menghadapi rutinitas yang sekarang kan, yang agak sedikit jauh dari ngajar. Itu ya. Oke, ya. Oke Pak, ini ada yang nanya, baru saya lihat sih. Pak, boleh bagi tips mengimbangi kuliah teknik yang berat sama kehidupan percintaan gimana? Udah dibilang juga Udah dibilang tadi ke kan, kuliah di yang teknik bikin Bapak itu saya nggak punya gimana Pak, pengalaman gimana? soalnya. Gimana saya punya Mungkin pengalaman orang. ada senior-senior di sini kayaknya yang lebih berpengalaman. Komen mungkin teman-teman Nah kakak-kakak ya yang itu. lebih berpengalaman, apalagi banyak yang ini kan, banyak yang cinlok kan gitu. Nah itu. Coba, kalau saya enggak, nah. Saya pengalaman saya ditolak terus, jadi kan nggak punya pengalamannya gimana. Nah. Aduh. Oke, oke, Jadi udah terjawab ya gitu. ya, kuliah di teknik memang berat, tapi nggak seberat ditolak lah gitu ya. Aduh, 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 aduh. Berat, berat Nggak Pak. bercanda aja, bercanda, bercanda. Sip, sip. Alright. Kita nyambung ke yang lain lagi deh Pak kalau gitu. Kan udah ngobrolin Boleh. nostalgia cerita Bapak Ini durasinya berapa mantan lama ini? mantannya. Sampai besok pagi juga nggak apa-apa ini Pak. Oke, kita pasang lilin. Aduh. Paling bentar lagi sih Pak ini. Tinggal dikit lagi. Ya, Jadi eh, sama ini Pak kan kalau anak-anak
tekim sekarang atau yang baru lulus dari teknik kimia itu lagi sering-seringnya di tahap galau tuh. Biasanya galau dalam menentukan habis lulus mau kemana nih, kayak gitu, Pak. Hmm. Dan akhirnya misalnya kayak ada yang masih strict yang seperti Bapak bilang tadi yang idealisnya anak tekim itu ya bekerja di perusahaan, di pabrik kayak gitu-gitu kan. Maksudnya yang Hmm. bisa mengaplikasikan apa yang udah dipelajari waktu kuliah dulu. Nah, terus Hmm. menurut Bapak, apakah pekerjaan setelah lulus kuliah dari Tekim itu harus sesuai atau linear ataukah ya udah sesuai passion aja? Maksudnya sekalipun bukan anak Tekim tapi misalnya minat sebenarnya bukan di kimia gitu, tapi nanti kerjanya Hmm. di luar dari Tekim tuh masih oke-oke aja. Nah, gimana Pak? Bisa komen sedikit ya? Ya, nah, kita ngelihat dulu orangnya ini harus memenuhi kebutuhan hidupnya dulu nggak? Ini realistis saja gitu ya. Nah, harus Betul. memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri nggak? Atau memang ya nggak apa-apa, nganggur 2 tahun, 3 tahun, toh masih ada orang tua yang biayain. Ada juga yang kerja, harus kerja yang ya memang harus memenuhi kebutuhan sendiri atau membantu orang tuanya kan beda eh, caranya menyikapinya kan. Ya, Bagi yang memang butuh, apapun harus dicari, apapun yang di depan mata ya itu kerjakan. Beda kan mencari rezeki sama mencari ilmu agak berbeda kayak. Kalau mencari betul-betul Pak. ilmu atau kuliah misalnya, kan jelas ada perkuliahan, ikuti pelajarannya, belajar dengan baik, ikut kata dosennya, pengarahannya, ujiannya bagus, nilainya pasti bagus. Oke kan? Ya, Tapi kalau kuliah, IP-nya 3,9, banyak prestasinya, tetapi bisa nggak dapat kerja? belum Bisa susah tentu. cari kerjanya. Iya kan? Hmm, Ada yang pas-pasan IP-nya, tapi cepat dapat kerja. Itu apa? Namanya rezeki. Walaupun memang sebetulnya sistem pendidikan kita juga yang agak sedikit berbeda. Karena mengukur semuanya itu dengan satu sisi saja kan. Ya sama ya, aja dengan kalau dibandingin eh, ikan lumba-lumba sama lumba-lumba sama monyet kan. Lumba-lumba itu kan pintarnya berenang, monyetnya pintarnya manjat. Kalau diukur dengan cara kepintaran memanjat sampai kapanpun, lumba-lumba itu bodoh kan gitu. benar Pak. Nah, tetapi masih seperti itulah kita cara mengukurnya. Itu yang mulai didekat-dekatkan dengan kampus Merdeka sekarang sebetulnya, itu konteksnya kan. Nah, tetapi kondisi kita sekarang kan masih seperti itu. Nah, kalau Benar. seperti itu, apa yang di depan mata ambil, itulah Hmm, jalan kita. Dari situlah kita mulai gali. Coba tanya sama yang sudah sekarang enak misalnya. Langsung dapat enak, syukur. Tapi kan ada juga yang mulai dari yang kecil-kecil. Ambil aja hmm, dulu. Nggak ada yang hina kan pekerjaan. betul Pak. Yang Setuju. hina itu kan maling kan. Kalau namanya kerja apa aja. Mau wirausaha, mau kerja di perusahaan kecil, mau jadi marketing, mau apa saja pekerjaannya. Asalkan itu bisa untuk mencari penghasilan kita, itu oke. Jalan rezeki orang masing-masing. Raden Pardede tahu nggak? Itu orang teknik kimia ITB, tapi dia jadi gubernur BI. Iya, Itu gubernur Bank Indonesia apa ceritanya orang teknik kimia masuk jadi Bank Indonesia, jadi bankir, bisa aja jalan orang dari mana-mana. Dan banyak benar-benar. contoh-contoh lain orang teknik kimia bisa larinya kemana, tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau memang merasa mampu, terus pinginnya di situ, ikutin aja peluangnya itu. Tetapi jangan meninggalkan yang di depan mata. Ambil aja dulu yang depan mata. Apa pekerjaan depan mata, kerjakan itu. Kalau nanti ada peluangnya, yang lamar ke sana. Syukur-syukur dapat yang itu, ya itu memang apa namanya sesuai dengan disiplin ilmu kita. Tetapi kalau khusus kita mencari itu terus, mungkin nggak semua bisa dapat seperti itu ya. Ya Iya, saya benar. sendiri juga seperti itu sih pengalamannya. Ya tapi mungkin ada yang memang
memang luck gitu ya. Dia pinter, dia humble, dia semuanya dia bisa dapat. Karena kuliah sebetulnya kan bukan hanya dapat IP kan, tapi gimana benar. knowledge, skill, attitude itu kan kombinasi tiga yang harus kita punya. Punya Sama knowledge satu lagi saja, Pak, sama ah, relasi juga Pak. Membangun relasi kan. Itu ya itu. menurut saya ada bintang kecil lah pokoknya di pojok kanan atas lah itu ada. Betul. Nah, itu kan yang nggak diajarkan soft skill kan. Benar. Itu yang nggak diajarkan di kampus, tetapi bisa kita cari di kampus. Itu tidak diajarkan di kampus, tapi bisa kita cari di kampus. Dengan cara berorganisasi, membuat suatu event-event. Kan dari situ kita berinteraksi dengan orang, dari situ kita mencari relasi dan seterusnya kan. Nah, Ya, itu sih sebetulnya sehingga kalau kita punya itu keluar dari kampus, kita bukan hanya punya ijazah, tapi punya karakter, punya attitude, punya relasi yang baik itu tadi. Dari situ kita baru bisa mendapat pekerjaan yang memang sesuai kita. Tapi kalau enggak, hantam aja dulu gitu kan. Simpel saya sih. Depan mata dulu, apa yang ada depan mata kerjain dulu. Perkara nanti sesuai nggak sesuai nanti. Cari yang sesuai, ini jalanin dulu. Jangan dilepas betul. semua. Ntar nggak ada pegangan malah bingung lagi Pak ya. Iya, itu tadi. Tapi itu hanya untuk pekerjaan. Kalau Iya. untuk jodoh jangan ya. Mana tahu nanti itu diikuti di saya. Yang depan mata diambil dulu, yang nanti lagi gitu kan yang dikejar. Itu bahaya kalau itu jangan ya. Aduh, aduh. Jadi seru nih Pak karena nggak cuman bahas tekime tapi bahas ini ya tips and trick juga Pak ya dalam mencari pasangan hidup gitu. Aduh. Terutama yang Oke jomblo deh. akut lah, yang jomblo akut itu. Duh saya ya ya saya no komen deh kalau itu Pak. Bukan, saya yang ada yang senior-senior itu loh. Oh ada ya. Ada yang, kalau dia nggak komen berarti dia nggak berani komen berarti. Langsung diem semua tuh Pak. Oh nggak ada yang komen kok. Kirain langsung diem gitu nggak ada yang komentar. Oke, ini masih ada dua pertanyaan terakhir nih Pak dari Oke. teman-teman alumni. Atau kalau misalnya ada yang masih mau tanya, satu lagi deh di kolom komentar boleh. Sekarang lebih ke ini sih Pak, kan sekarang situasinya pandemi seperti ini, terus aktivitas segala macam kan terhambat. Salah Hmm. satunya juga kalau di dunia kerja itu kan apa ya, di tempat saya sendiri sekarang ini aja juga lagi besar-besaran juga yang namanya dirumahkan atau PHK kayak gitu-gitu. Nah, Oh, menurut Bapak apa sih apa ya tips yang bisa dilakukan supaya bisa tetap survive di masa-masa pandemi ini? Apalagi misalnya kayak teman-teman kakak-kakak alumni yang sedang bekerja tapi posisinya juga lagi ya sedang ini juga gitu di ujung tanduk atau gimana gitu maksudnya lagi nggak stabil di kondisi-kondisi sekarang. ya kalau saya sih intinya tetap berpikir kreatif. Jangan takut untuk berubah gitu. Tembus aja batas-batas yang kita rasa itu nggak mungkin gitu. Bekerja aja dengan maksimal. Bikin sesuatu terobosan-terobosan di pekerjaan. Jangan hanya itu pekerjaan itu yang kita lakukan. Coba itu pekerjaan, gimana caranya pekerjaan itu bisa selesai lebih cepat atau bagaimana pekerjaan itu berkualitas lebih banyak. Mungkin itu sih. Jadi tetap aja kreatif kerja walaupun ya iya sih memang pandemi ini repot kan. Tetapi itu tadi Iya, kalau kalau kita ini aja apa bedanya kita nggak semangat sama semangat di dalam pandemi kan sama aja. Lebih bagus semangat kan? benar. Ya itu tadi ini memang berat semua orang. Cuman kalau kita hanya menganggap ini berat tanpa ada solusi kan nggak bisa juga. Ya memang ini berat, tapi kalau kita mampu dan kita usahakan nggak apa-apa. Oh kalau nggak dapat, kita udah usaha. Iya, Daripada ini susah, kita nggak usaha nggak dapat, nah kan lebih susah lagi. Gitu ya, betul. itu optimisnya gitu. Tetap semangat lah. Semangat, semangat. Ayo semangat kakak. Ayo, ayo, ada yang mau tanya nggak ini? Masih ditunggu kalau mau satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup Pak. Soalnya udah
Udah lebih berapa menit nih? Lebih 10 menit ya. Mahal bayarannya berarti, tambah berarti bayarannya. Eh, aduh, gimana nih Kalalang? Kalalang nanti nih yang bayarin ini. Eh, Ayo, ayo. Tadi sih rata-rata udah lebih tergambarkan sih Pak, kayak masalah kehidupan di teknik kimia itu seperti apa kan, apalagi teman-teman tuh banyak yang ngerasa waktu masuk teknik kimia itu seperti yang di awal tadi kita bicarakan Pak, kayak ngerasa terjebak gitu kan di hmm. tekim gitu. Kok nggak ada kimianya, kok malah matematika dasar ya yang ditanyain gitu Pak. Perancangan kok hitung-hitungan semua gitu, mana rumus-rumus kimianya gitu. Aduh. Ya kayak gitu kan. Jadi sering sekali apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Itu juga yang saya tertantang di bimbel itu, dan banyak yang teracunin sama saya gitu. Jadi mereka masuk teknik kimia. Wis. Eh, Berarti hebat juga iya, persuasifnya Bapak ini. iya. Itu banyak ya. Yang satu dari Polnes ada satu lah itu di apa? Di Selin. Nah, itu Ah, iya, iya. habis karena saya racunin aja bahwa teknik kimia itu gampang gitu. Aduh. Setelah Ada masuk juga gimana yang Pak? Habis itu menyesali Kak Pak? ada juga dulu yang di waktu di Medan sih, waktu saya ngajar privat tuh ada yang jadi junior saya malah gitu kan. Hmm. Baru dia kaget-kaget, aduh kayak gini Pak. Ya iya nggak apa-apa kan saya bilang. Kalau sudah dijalanin kan nggak apa-apa juga gitu. Iya, 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 benar-benar Pak. Aduh, keren, keren. Sama terakhir deh Pak, ini sudah masuk Ya, penutupan. Jadi ada pesan nggak untuk teman-teman atau kakak-kakak alumni yang teman-teman yang lagi kuliah, ada di tingkat itu atau fresh graduate ataupun juga senior-senior yang sudah terjun di dunia kerja gitu. Untuk sekarang ada pesan-pesan khusus mungkin, kan udah lama nih nggak bertemu, terus sekarang ketemu lewat Instagram Live kan, kapan lagi gitu uh, Pak, titip salam kah apa sembarang. ya itu sih. Jadi pesan saya sebagai yang mahasiswa, ya tetap aja kuliah seperti biasa. Kalau dibilang berat, semua berat. Mau kuliah apa aja juga berat pasti. Tapi kan nggak mungkin dengan berat aja kita mundur kan. Uh, Ya. jadi ya tetap aja maju walaupun berat, kan tetap harus dihadapi. Ya kalau mundur berarti kalah namanya. Jadi tetap aja kuliah, walaupun berat sebagaimanapun, yakinlah enggak kalian yang paling berat di dunia ini loh. Pasti masih banyak lagi yang lebih susah Nice. lagi itu. Iya kan? Nanti mikirnya kan aduh berat Ya, betul ini, kayaknya sudah paling berat sedunia panah ini kayaknya. Kan jadi kayak gitu. Padahal ada yang lebih susah lagi orang-orang kuliah di sana, bagaimana ya, dengan kedokteran yang kuliahnya lebih repot lagi. Kalau kita mau banding-bandingin, it's ya, okay benar. aja, biasa Harus aja lihat teknik kiri kimia kanan itu. lah Pak ya, kalau udah kayak gitu. Iya, jangan merasa Hmm. susah sendiri lah. Yang lain juga banyak Susahnya yang harus susah. bareng-bareng Pak, Jangan biar karena terasa ringan gitu dosennya kan. dosennya dosennya sangar, biasa aja gitu. Bapak bilang Hmm. biasa, saya juga pernah ngalami ya. Gimana caranya ada dosen, ini masih terukur dosen yang di Polnes. Nah, saya pernah punya dosen fisika waktu itu, Ya. materinya apa, ujiannya apa, dan kita nggak tahu ujiannya dari buku mana. Coba, biasa aja. Ya kita jalanin juga mau apa coba kan. Apalagi yang Terlewati zaman juga dulu. kan Pak akhirnya gitu. Iya, itu dia. Ya, jadi bagi yang mahasiswa, mahasiswa berat ya memang berat lah. Tapi lebih berat lagi kalau nggak jadi mahasiswa. Gitu. Keren, Terus keren, yang keren. teman-teman kerja, teman-teman yang masih mencari bentuk, mencari pekerjaan, realistis saja dengan ini di depan mata, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kalau memang berat, ya itu tadi semua berat kan. Kan hidup ini memang berat, tapi kan lebih berat lagi kalau nggak hidup kan. Kan kita nggak tahu beratnya seperti apa kan. Jadi biar ringan gitu loh, biar agak senang kita hidup ini. Kalau nggak repot nanti. Apalagi zaman yang kayak gini, memang susah kan. Iya, Jadi iya, iya, benar. eh, sama-sama, dan ini dia wadah
wadah IKA gitu kan, dimana kita bisa bisa numpahkan segala sesuatu di sini, kita bisa ngobrol dengan teman yang bisa dengar kita, minimal kan dengar kita kan, Benar. bisa tempat curhat, bisa tempat relasi, bisa tempat macam-macam di IKA itu. Nah, itu wadah untuk meringankan mungkin menurut saya. Makanya dengan ngobrol-ngobrol santai gini kan, nanti siapa lagi, nggak mesti yang serius-serius kan, makanya saya oke yang santai-santai aja, ketemu kayak gini, ngobrol-ngobrol yang manfaat. Ya manfaatnya bukan hanya serius tentang pekerjaan, tentang apa, enggak kan. Setidaknya kan meringankan Hmm. pikiran kalau itu sih. Iya. Mudah-mudahan yang kayak gini nih jadi apa ya? Jadi rutinitas lah, entah seminggu sekali, sebulan sekali, atau 2 minggu Hmm. sekali gitu. Amin, amin. Bisa Makanya jadi kita tempat harus wadah. minimal mulai aja lah Pak ya gitu kan. Kalau nggak dimulai itu nggak bakal berlanjut-lanjut soalnya. Betul. Coba aja. Makanya mau 5 aja. Target saya tuh 10 aja kita nih viewernya sudah oke lah. Yang penting kita mulai. Berarti ini udah achieve target lah ya Pak ya. Ada Oh, 32 ini iyalah. yang tonton kan. Keren. Lumayan lah satu Keren kelas itu. kan Pak ini. Satu kelas sudah. Itu Aduh. sih pesan saya. Jadi tetap kita jalin silaturahim, ya saling dekat, saling perhatian gitu kan. Walaupun tempatnya di mana-mana, kalau kita punya wadah untuk ngobrol, untuk berbagi sesuatu sesama kita atau sama orang lain kan lebih bagus. Iya, Itu sih dari saya. betul. Oke, oke Pak. Ini terakhir deh Pak, ada yang baru bertanya ini. Gimana caranya bisa kerja sambil kuliah? Mohon pencerahannya ya Pak supaya bisa fokus keduanya. Dari Mayupa Tinggal 15. tinggal prioritasnya. Kalau memang mau diprioritaskan dua-dua, jangan berpikiran ini 50% itu 50%, enggak. Kan nggak bisa dibagi dua. Ya tinggal Iya, benar. membagi waktu mungkin iya. Tinggal membagi waktu. Tinggal waktu yang ini berapa, waktu yang itu berapa persen, kan tinggal bagaimana kondisi kerja kita. Kalau memang kondisi kerja kita Senin sampai Jumat, carilah kuliah yang Sabtu Minggu, gitu kan. Benar. Kalau sudah seperti itu gimana? Ya fokus Sabtu Minggu, jangan pikir kerjaan, pikir kuliahnya gitu. Dan itu butuh effort yang besar, butuh semangat yang besar. Kenapa? Ya namanya kuliah sambil kerja, beda itu. Iya Kenapa? betul sih Yang beda. satu cari uang, yang satu ngabisin uang. Tambah pusing lagi. Ini pasti anak-anak alih jenjang yang ngerasain banget ini Pak, yang lagi bekerja terus sambil kuliah juga. Sabtu Minggu dengerin saya Pak Dedi jelaskan gitu kan. Tahu-tahu ada Ya, UAS tapi sambil ngerjain yang closingin lain. kantor mungkin karena Iya. Nah ya itulah. Tapi ya kalau memang sudah memilih untuk itu, udah konsekuensi lah dengan itu. Ya pada saat iya, kerja ya kerja, pada saat kuliah ya fokus kuliahnya. Ya paling penting ya itu sih, banyak-banyak vitamin biar semangat gitu. vitamin S semangat. Iya, vitamin S. Kan hanya vitamin C ya. Iya, betul. Oke deh. Udah nih Pak, kayaknya kita udah overnya udah hampir 20 Iya, menit. iya Kalalang nanti kayaknya gitu. habis lagi duitnya lagi ngebayarin Habis. Pak Dedi lagi nih. Saya belum tahu ini hitungannya jam-jaman atau menit-menitan ini. Waduh, ini kalau itu saya kurang tahu Pak, langsung ke Kalalang aja kayaknya. Kalau masalah uangnya ya, saya transfernya aja lah. Aduh. Oke deh, kalau begitu. Ya, Makasih banyak loh Pak waktunya Pak sudah hadir di ya, sore hari ini. Mudahan ada manfaatnya, walaupun ya banyak ketawanya juga kan gitu Pak. iya. Dan Semoga kakak-kakaknya semoga juga, mm, jadi inspirasi lah, jadi semangat gitu ya sambil ya senyum gitu. ya lumayan nemenin waktu ngopinya teman-teman yang lagi nonton ini kan lumayan 34 orang. Oke. Sip. Oke deh. Makasih banyak Pak Dedi. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih juga salam sama buat semuanya ya. dosen-dosen Tekim juga Pak ya. Oke, sip. Sip. Oke deh. Ya, sudah bisa di-close Pak. Terima kasih Oke, semuanya makasih. Ya, sudah nonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang udah
tadi kita udah selesai ngobrol sama Pak Dedi. Buat teman-teman, jangan khawatir, nanti minggu depan bakalan ada lagi yang namanya Suddenly Mendadak Live episode 2. Temanya apa? Pantengin aja terus Keluarga Besar Tekim di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter, karena nanti akan ada kita kasih tahu lagi lah pelan-pelan mulai dari temanya apa, narasumbernya siapa, dan semoga bisa lebih menarik lagi. Jadi makasih semuanya yang sudah nonton. Makasih juga buat Pak Dedi tadi yang sudah ikutan nge-live. Dan akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.